Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas sejarah peminatan mengenai Kerajaan Mataram kuno, di mana akan berisi mulai dari perekonomian, sosial dan budaya, sistem pemerintahan, serta yang terakhir, peninggalan yang tersisa dan memiliki dampak hingga saat ini. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 6 orang anggota yang berisikan Adela Putri Octavia, absen 2, Bintang Mega Mestika, absen 7, Diva Olga Fania Sinaga, absen 9, Faunia Sandrin, absen 10, Firda Sri Rahmawati, absen 11, dan Tasya Kurnia, absen 32. Perekonomian Mataram. Mata pencaharian pokok masyarakat adalah petani, pedagang, dan pengrajin. Tapi yang paling utama adalah sektor pertanian karena letaknya yang cukup dan juga disebut sebagai pedalaman dan memiliki tanah yang subur. Berikutnya, Mataram mulai mengembangkan kehidupan pelayaran juga. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Balitung yang memanfaatkan Sungai Bengawan Solo sebagai lalu lintas perdagangan menuju pantai utara Jawa Timur. Perekonomian Mataram pada dinasti Shailendra telah menetapkan pajak bagi masyarakat Mataram. Hal ini terbukti dari prasasti Karangtengah yang menyebutkan bahwa Rakrian Patatpa Pupalar mendirikan bangunan suci dan memberikan tanah perdikan sebagai simbol masyarakat yang patuh membayar pajak. Kehidupan sosial Mataram. Dalam kehidupan sosial, pada masa ini dipengaruhi oleh sistem kosmologi, yakni suatu kepercayaan bahwa dunia manusia sangat dipengaruhi oleh alam. Oleh sebab itu, manusia wajib untuk menjalin keserasian baik itu sesama manusia maupun dengan alam. Dan juga kehidupan sosial pada masa ini ditandai dengan kuatnya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Walaupun dua keyakinan itu berseberangan, namun mereka mampu hidup berdampingan dengan penuh toleransi. Oke, sekarang kita masuk ke budaya Kerajaan Mataram. Pada masa Kerajaan Mataram kuno ini, terjadi juga perkembangan di bidang kebudayaan, khususnya di bidang sastra. Hal ini dapat kita lihat dari dihasilkannya karya sastra Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwa pada tahun 1035. Nah, selain itu, juga ada peninggalan-peninggalan berupa candi, di mana candi yang kita ketahui nih sampai saat ini, itu mengandung cerita kebudayaan di pahatan-pahatan sekitarnya. Nah, jadi dari pahatan-pahatan itu kita juga udah bisa tahu budaya apa aja sih yang ada di Mataram kuno pada saat itu. Selanjutnya ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan pada Mataram kuno adalah kerajaan. Sistem ini dikenal dengan dinasti atau dinasti Sanjaya. Pemimpinnya ialah seorang raja. Nah, di Mataram kuno ini terdapat beberapa bagian raja, yaitu Datu dan Sri Maharaja. Dan juga sistem ini digunakan sejak berdirinya Mataram kuno pada abad ke-8 hingga runtuhnya di abad ke-11. Pengaruh Kerajaan Mataram kuno bagi bangsa Indonesia saat ini dapat dilihat dari salah satu peninggalannya, yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur ini membawa pengaruh pada arsitektur, pengetahuan, hingga sistem pemerintahan yang tergambar dalam pahatan-pahatan di sekitaran candi. Kami rasa materi kami untuk presentasi mengenai Kerajaan Mataram kuno saat ini sudah cukup. Jika ada materi yang masih bingung, masih kurang dipahami, atau ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi salah satu anggota kami di mana kami telah menyebutkannya di awal presentasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.